kadang sampai jatuh di angka di bawah Rp1.000, sedangkan kentang paling bawah itu Rp3.000. Perkenalkan, nama saya Jihan. Saya asli orang Garut, tepatnya di Kecamatan Pasirwangi, Desa Padawas, dan lahan punya saya ini berada di Desa Padawas, Kampung Padawas juga. Kentang yang pertama dari harga cenderung stabil karena tidak sejatuh-jatuhnya kayak tanaman yang lain kan, kayak pecai, kol, tomat, kadang sampai jatuh di angka di bawah Rp1.000, sedangkan kentang paling bawah itu Rp3.000. Ini sekitar kurang lebih kalau digabung saat ini sama itu 1 hektaran lebih lah. Kalau buat saya tergantung kebutuhan kayak cuaca. Misalkan sekarang sudah mau mendekati kemarau misal sekarang dari musim hujan mau ke kemarau, nah itu pengolahan dipercepat, jadi tidak memakai penggemburan terlebih dahulu langsung dicangkul. Tapi kalau misalkan udah habis masa dari musim hujan udah kemarau, baru mau masuk lagi ke musim hujan, nah itu baru dilakukan penggemburan kayak pakai traktor gitu, jadi lebih lama. Biasa pakai pupuk kandang. Nah, setelah pupuk kandang pakai kayak kalium, SP36 dan yang lainnya kayak gitu. Perbandingannya dari 75 tumbak itu 1 kintal. Ya, baru dibuat bedengan. Itu sebelum pemasangan pupuk kandang, tanah itu perlu pasti itu penggunaan dolomit dulu. Nah, itu cenderung ke pH-nya jadi lebih stabil, 45 cm per lubang. Ini varietasnya itu median. Nah, median ini termasuk pada golongan kentang industri yang buat keripik-keripik itu. Dan untuk bibitnya awalnya beli yang varietasnya tuh G0 karena butuh generasi selanjutnya gitu untuk dikembangkan sendiri, nggak selalu beli gitu. Seperti ini, misalkan yang lahan sebelah kiri saya ini, nah ini usianya tuh udah dibedakan dengan yang ini, soalnya yang ini kebutuhan untuk bibit selanjutnya. Ini nanam dari G0, nah sedangkan yang itu udah generasi keberapa gitu, lebih baru. Ini 1 hektar ini tuh habis sekitar 8 kintan, 800 kiloan lah, 800 kilo. Untuk perlakuan untuk yang bahan bibit, nah itu kerapatannya agak dirapetin kan. Kalau yang untuk sayur saya pakai 45. Nah, kalau untuk yang ini, yang bahan untuk bibit selanjutnya itu kerapatannya di 35, 40, 35. Soalnya dibutuhkan kentang yang ukurannya itu tidak terlalu besar, karena justru kalau untuk bahan bibit, nah itu usianya tuh harus sampai benar-benar di usia yang matang. Pertama pas kita panen di sini tuh disortir dulu antara yang buat dijual sama yang untuk dibibitkan. Nah, setelah dari sortir ini masuk ke gudang. Nah, nanti di gudang tuh disortir lagi antara yang memang bagus untuk bibit sama kalau ini udah kualitasnya udah nggak bisa nih. Nah, itu dipisah. Nah, ini yang pilihan ini baru kita kasih perlakuan kayak pemakaian obat, terus penyimpanannya juga pakai tempat-tempat yang memang bisa menyerap kelembapan. Saya sendiri sih pakai tray, si traynya dikasih koran, pinggir-pinggirnya dikasih koran, nah masuk situ. Nah, itu lamanya penyimpanan itu tuh juga menentukan kualitas bibitnya nantinya itu. Terlalu cepat juga tidak baik, terlalu lama pun rusak. Nah, gitu. Jadi yang normalnya itu dari bibit untuk
industri ini tuh 2 bulan sampai maksimalnya itu 3 bulan penyimpanan. Bagi sebagian sih memang kalau secara hitung-hitungan dari harga bibit emang lebih tinggi. Kemarin itu terakhir bibit ini di jenis G3 kalau nggak salah, G3 di petani ya, itu 25.000 per kilo. Biasanya kebiasaan banyak petani di sini tuh ada dua kali susulan. Tapi kalau untuk saya pribadi agar lebih efisien, jadi tidak memakai susulan, dimaksimalkan nanti pas penyemprotan paling memakai kayak pupuk daun kayak gitu. Ya lebih ke kayak kalium, terus nitrat, nah itu sama kalsium disemprot foliar. Ini saya udah pakai untuk aplikasi yang ini tuh 2 kali aplikasi. Dari usia yang pertama itu di usia 45 itu yang pertama, terus yang kedua di usia 50. Per jam berarti 200 liter. 200 liter saya pakai satu bungkus ini. Ya, dari daun secara batangnya tidak gampang rebah. Terus daun juga lebih kuat, tidak gampang kena jamur kayak gitu, karena nutrisi yang dia butuhkan tuh udah terpenuhi gitu. Biasanya kalau kalium yang kayak gini nih, ini maksudnya dari 50. Nah itu kan untuk jatuhnya biar pembentukan umbinya maksimal. Nah, di 50 sampai 60 ini sama. Ini dipakai untuk 1 drum. Ini yang paling familiar di kentang itu, di sini bilangnya itu lodoh. Iya, busuk daun. Nah itu ya yang paling familiar itu di kentang itu. Penjagaan paling utama ya pakai kayak klorotalonil, terus ada simoxanil juga, ada juga metalaxyl. Nah itu di rolling aja, di rolling penggunanya. Itu biasanya kalau di musim hujan, nah itu lebih rentan. Soalnya kan dari suhu udara juga kan lebih dingin. Nah interval penyemprotan, nah itu biasanya lebih rapat dibandingkan di musim kemarau. Dibandingkan di musim kemarau. Meskipun di musim kemarau juga kadang rentan, soalnya suka ada turun kabut kan. Nah itu cuman interval penyemprotannya itu lebih bisa diperpanjang lah, diperenggang ya. Kalau gulmanya itu terlalu mengekspansi si tanaman kentangnya, ya itu harus cepat-cepat dibersihkan. Tapi kalau misalkan hanya sedikit, nah itu nggak terlalu berpengaruh. Ini di usia 95-100 hari. Nah itu udah mau dipanen itu. Daunnya ini nanti kering, rebah si tangkanya ini, pohonnya ini rebah, terus ininya kering. Untuk luasan 1 hektar ini saya pernah masuk di 20 ton. 20 ton rata-rata 20 ton per hektar. Kalau ini masuknya kentang industri itu lebih enak menurut saya gitu. Menurut saya lebih enak ketimbang ya kentang yang untuk sayur di pasar. Soalnya sayur di pasar tuh kan cenderung kurang stabil ya. Tapi kalau ini paling bawah itu ini masuk di 10.000. Nah, paling bawah. Kalau dari tanaman, tidak hanya kentang sih, hampir semua tanaman itu bukan tergantung cuaca, tapi tergantung bagaimana kondisi pasar. Kalau misalkan di sini banyak yang nanam nih, misalkan bukan kentang, misalkan kayak kol, semuanya nanam kol.
Terus di pasar juga banyak yang ngirim kol, nah otomatis harga jatuh. Dan itu tidak tergantung pada musim. Kalau untuk keunggulan kentang industri itu harga lebih stabil. Kalau dari granola, kenapa saya juga kan awalnya dari granola. Dikarenakan granola ini harganya sangat fluktuatif, ya itulah saya lari ke sini dan ternyata ini lebih nyaman. Paling besar itu di sini ada yang sampai 8 ons. Satu biji itu, satu biji kentang. Kalau saya udah ada pabrik yang ngambil. Iya, pabrik yang ngambil. Kalau kerja sama gitu kan itu kontrak. Seperti kayak punyanya Indofood. Sama kan kentang industri, cuman ya ada enaknya, ada tidaknya gitu kan kalau kontrak kayak gitu. Tapi kalau saya sendiri kayak gini lebih bebas gitu. Ketika di pasaran tinggi, nah ini bisa lebih tinggi gitu. Ini terakhir hitung-hitungan itu untuk luasan 1 hektar ini tanpa bibit ya. Soalnya bibit itu saya udah ada penyiapan bibit sendiri, jadi bibitnya nggak beli gitu. Tanpa dihitung bibit, hanya pupuk, terus tenaga kerja, sama pestisida kayak gitu dan lain-lain, itu sekitar 25-30 juta. Cukup besar ya? Iya, dari satu musim tanam gitu. Yang didapetin dari ini kentang, sebenarnya sih kalau untuk itu relatif. Tapi kalau mau diambil yang rata-rata ini, kalau misalkan dari 1 hektar, dari kita ngambil aja 20 ton. 20 ton dikalikan aja 10.000. Iya. Iya, bisa dihitung sendiri, kurangin modal. Ya, untuk penonton YouTube Mitra Tani TV, untuk bisa lebih mencintai alam. Terus juga bagi yang mungkin tertarik ingin belajar bertani atau ingin sekedar tahu tentang ilmu di pertanian, boleh lihat di channel ini.